Kita sudahi dulu talaki kita. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya dalam kaidah-kaidah ilmu tajwid. Silakan dibuka kaidah ilmu tajwidnya. Kita akan bahas sedikit. Kita masuk ke bab selanjutnya setelah kita kemarin sudah membahas bab yang ke-13. Kita masuk ke bab berikutnya, bab ke-14. Silakan dibuka, yaitu pelajaran mengenai hamzah qata dan hamzah wasal. Apa itu hamzah qata, apa itu hamzah wasal akan diterangkan di bawah. Disimak silakan. Sudah dibuka semua? Bapak? Masih? Silakan halaman 155 ya? Iya. Ya. Halaman 155. Jadi halakoh macam ini itu menenangkan hati. Kalau mungkin antum terlupa membaca Quran selama seminggu ini, dengan hadir di majelis halakoh Quran ini, majelis tahsin ini, antum membaca Quran. Antum mendengarkan Quran itu sama dengan baca Quran pahalanya. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kalian diam, khusyuk mendengarkan, wa ansitu la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Yang baca dengan yang dengar sama baik pahalanya. Yang baca dengan suara keras, tenang hatinya. Mendengarkan bacaan orang lain, tenang hatinya. Duduk di masjid seperti ini, kita belajar Quran, hati kita menjadi tenang dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pahalanya luar biasa. Setiap ayat yang kita baca mengandung berapa huruf itu. Satu hurufnya diberikan pahala 10 kebaikan. Dalam berapa huruf yang kita baca? Luar biasa lagi. Yasin. Tapi jangan Yasin terus dibaca. Yang lain juga dibaca. Al-Baqarah, Ali Imran, ya, tapi kalau bisanya cuma Yasin, tidak jadi masalah. Bisanya cuma kulhu, baca terus kulhu. Memang dari kecil memang belajarnya cuma kulhu, tidak belajar yang lain. Ya kulhu, kulhu terus. Asa dibaca, jadi imam kulhu lagi, jadi imam kulhu lagi. Iya. Bisanya kulhu cuma. Tidak, semuanya baca ada apa-apa. Makin banyak yang baca, makin banyak juga kemudian doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Kita tidak tahu dari mulut mana doa ini kemudian diijabah oleh Allah. Mungkin yang mimpin Yasin belum tentu dia kemudian doanya lebih mustajab. Mungkin yang kemudian jadi mustamin, jadi pengikut, yang kemudian doanya lebih mustajab karena tak ada kesombongan dalam hati. Baik, kita lanjut. Hamzah qata dan hamzah wasal merupakan bagian penting yang harus diketahui setiap pembaca Al-Quran untuk mencapai tilawah yang baik dan benar. Tilawah. Pembahasan ini menjadi lebih dibutuhkan karena adanya perbedaan cetakan mushaf satu negeri dengan negeri yang lainnya. Kita tengok baik. Mushaf ana ini mushaf Madinah. Dengan mushaf yang antum pakai tadi itu berbeda sudah. Mushaf Madinah dengan mushaf antum pakai, mushaf kita cetakan Indonesia beda sudah. Khususnya penulisan di awal kalimat. Nah, ini di awal kalimat ini yang menentukan. Maka perlu kita bahas hamzah wasal dan hamzah qata. Mushaf standar Indonesia hampir semua penulisan hamzahnya dilengkapi dengan harokat. Ini ya, antum bisa lihat di Quran masing-masing tadi. Allahu yastahzi'u bihim. Allahnya ada harakatnya enggak tadi? Ada pasti di Quran antum. Sedangkan di Quran ana ada harakatnya. Quran Mushaf Madinah. Cuman ada kepala shad di atasnya alif.
atau hamzah wasal tadi. Sedangkan mushaf Madinah yang juga banyak beredar di Indonesia tidak dilengkapi harokat fathah, ya, kasroh, dhamma di awal kalimat, tidak dilengkapi itu karena mengikuti kaidah penulisan aslinya. Kaidah penulisan aslinya memang tidak diberikan harokat, sehingga menimbulkan kesulitan bagi pembaca Al-Quran yang tidak faham bahasa Arab. Maka perlunya talaqi. Kalau kita baca mushaf Madinah tidak terbiasa, maka kita akan gagap. Tapi kalau terbiasa baca mushaf Madinah seperti ini, insya Allah tak gagap lagi. Perhatikan dua cara penulisan huruf hamzah berikut mushaf Indonesia. Am lahum syirkum fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza. Nah, itu penulisannya. Dalam kalimat itu nih, perhatikan, itu nih. Kemudian mushaf Madinah antum bisa lihat situ, am lahum syirkum fis samawat. Beda lah tulisannya, kan beda jauh, tapi bacaannya sama. Itu makanya kalau kita tidak belajar tajwid, kita tak paham. Itu nih dalam kalimat, di dalam penulisan mushaf Madinah ada kalimat itu nih, hamzahnya kok begitu. Nah, kalau kita tidak pernah talaki, ini akan jadi rancu bacaannya kemudian. Loh, kok ini begini? Di dalam mushaf Madinah begini, dalam mushaf Indonesia kok begini? Nah, itu akan jadi pertanyaan yang menggelayut dalam dada antum. Enak kalau mushaf kita Indonesia, kenapa? Karena sudah dituliskan, pecah nun wiqayah itu sudah dituliskan, nun kecil itu. Tapi kalau di mushaf Madinah tidak dituliskan, kita harus paham. Nah, bacaannya sama, tapi penulisannya berbeda. Itulah perbedaannya penulisan mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Penulisan khat Utsmani dan khat Imla'i. Kita lanjut. Hamzah qata. Hamzah qata adalah hamzah yang selamanya dibaca dan ditulis, baik di awal kalimat, di tengah kalimat maupun di akhir sebuah isim. Isim itu kata benda atau kata sifat. Kalau fi'il kata kerja, fi'lun kata kerja. Isim kata benda atau kata sifat dalam pembahasan pelajaran bahasa Arab. Dan harf kata sambung, karena ia bagian dari kalimat tersebut. Ciri hamzah qata yang terdapat di dalam mushaf Madinah ialah tanda hamzah di atasnya, hamzah kecil di atas. Itu hamzah kecil. Cara membacanya sesuai dengan harokat yang tertulis, fathah, kasroh, dhamma atau sukun. Dan tidak boleh digugurkan di awal atau di tengah kalimat. Artinya digugurkan, tidak boleh tidak dibaca, wajib dibaca. Itu artinya digugurkan. Kita lihat contoh tabel di bawah itu. Hamzah qata, lihat dari antum bisa lihat dari sebelah kiri, ya, kiri ke kanan boleh. Boleh kanan ke kiri juga boleh. Hamzah qata pada isim, ya, kita dari kiri ke kanan bacanya, ya. Hamzah qata pada isim. Di awal kalimat istabraqin itu harus dibaca. Di tengah kalimat min istabraqin, ya, itu di dalam mushaf Madinah. Pada kalimat fiil kata kerja anzala. Kemudian di tengah kalimat, di awal kalimat, ya, di awal kalimat tadi anzala dia. Anzala. Di tengah kalimat wa anzala, tetap dia. Pada kalimat atau pada huruf sambung, perhatikan di huruf sambung ini, kata sambung
Innahu di awal kalimat, innahu di tengah kalimat, fa innahu, ya. Jadi perhatikan kalau hamzah qata begitu. Apa cirinya hamzah qata? Tadi ada hamzah di atas atau di bawahnya. Nah, ini innahu fa innahu. Nah, ini ciri. Ini hamzah qata. Di awal kalimat maupun di tengah kalimat dia tidak boleh digugurkan. Wajib dibaca. Nih, jadi dalam mushaf Madinah begitu. Itu menjadi tidak gagap lagi kalau sudah tahu. Ya. Itu hamzah qata cirinya. Di atas hamzah, ya, ini tidak boleh digugurkan. Di bawah ada begini, tidak boleh digugurkan, tetap harus dibaca, ya. A I U tidak boleh digugurkan. Atau begini, hamzah, tetap dia harus dibaca. Nanti kita akan tahu apa bedanya dengan hamzah wasal. Kata min istabraqin misalnya tidak boleh dibaca min istabraqin, tidak boleh disambung. Kenapa? Karena dia bukan hamzah wasal, hamzah qata. Hal ini berlaku pada semua hamzah qata di dalam Al-Quran kecuali pada kata a'jamiyun. Menurut Imam Hafiz, hamzah kedua dibaca tashil. Ini tadi tashil artinya apa? A'jamiyun. Kemarin sudah belajar kita. A'jamiyun wa arabi, memudahkan, menggampangkan artinya, atau meringankan, ya, yang seharusnya meringankan bunyi hamzah yang kedua, a'jamiyyu wa arabi. Kemudian yang B, item B, kita sekarang masuk ke hamzah wasal. Antum akan lihat bedanya antara hamzah qata yang tadi barusan kita bahas dengan hamzah wasal yang akan kita bahas sekarang. Hamzah wasal adalah hamzah tambahan yang harus dibaca pada awal kalimat dan tidak dibaca ketika berada di tengah-tengah kalimat atau apabila sebelumnya terdapat huruf hidup. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau lihat contoh nanti antum akan paham. Sepertinya kalau antum cuma baca definisi-definisi ini bingung nanti. Tapi kalau lihat contoh insya Allah tidak bingung. Adapun ciri-ciri yang terdapat di dalam mushaf Madinah adalah hamzah ditulis dengan huruf alif disertai kepala huruf shad di atasnya. Ini sering kali saya sampaikan. Kepala shad itu bukan cebong, ya, bukan apa namanya, bukan gambar cebong atau gambar dhammah, bukan, tapi kepala shad. Maka kalau anak-anak yang tidak pernah membaca mushaf Madinah, tidak pernah nemui mushaf Madinah, mushaf Utsmani kayak gini, maka dia akan baca dhammah itu. Kepala shad itu dibacanya dhammah. Nah, itu yang jadi rancu kemudian. Maka perlu diketahui. Kita perhatikan contoh sekarang. Di awal kalimat hamzah wasal, ya. Di awal kalimat tulisannya, lihat tulisan. Kita baca dari kiri ke kanan. Alhamdulillah, tulisannya begitu. Ada kepala shad di atas alif. Bacaannya alhamdulillah. Tulisannya seperti uqru'u.
Uqra'u kitabiyah, ya. Tapi bacaannya Iqra'u kitabiyah, ya. Kemudian di tengah kalimat tulisannya walhamdulillah, bacaannya walhamdulillah. Alifnya dianggap tidak ada, hamzah wasalnya dianggap tidak ada. Kemudian tulisannya yang bawah faqra'u ma tayassara minhu. Jadi bacaannya menjadi faqra'u ma tayassara minhu. Dihilangkan hamzah wasalnya ketika dia di tengah-tengah kalimat. Ketika di tengah kalimat dia menjadi hilang. Contoh lain, saya akan tuliskan contoh lain. Antum bisa lihat. Sering dicucuk-cucuk itu jadi dia kan apa, agak memuai dia, agak longgar akhirnya, ya. Serpis lagi. Lihat antum yang mudah saja. Al-Qari'ah. Ini kepala sad di atasnya. Kemudian ini ayat pertama. Ayat kedua mal qari'ah. Ya kan? Begitu tulisannya. Al-qari'atu, mal qari'atu. Ketika dia di depan ini menjadi fathah. Kalau orang yang tidak paham, ini akan dibaca dhammah sama dia. Ul qari'ah. Padahal ini bukan dhammah, kepala sad. Karena ini dikatakan kepala sad. Ini kepala sad, maka hamzah wasal kalau dia berada di tengah kalimat macam ini, didahului oleh kalimat ini, di tengah kalimat dia, maka dia dianggap tidak ada. Tuh. Kalau hamzah qata tetap dibaca, tapi kalau hamzah wasal di tengah kalimat tak boleh dibaca. Tak boleh dibaca ma'al qari'ah, tidak boleh. Mal qari'ah, langsung masuk ke situ. Sud. Bisa difahami? Coba ya, begitu. Mudahnya begitu. Kalau antum baca itu tadi cuma mungkin agak bingung. Tapi kalau sudah dikasih contoh seperti ini, insya Allah tidak bingung. Kemudian pertanyaannya akan muncul berikutnya, Ustaz, untuk mengetahui hamzah wasal ini nanti dibaca di awal kalimat itu, apakah dia u, apakah dia i, apakah dia a? Ini mana, Ustaz? Ini akan timbul pertanyaan. Dalam surat Yusuf ada kalimat begini, uqtulu Yusufa. Ini hamzah wasal. Kan tidak ada harokatnya, Ustaz. Apa dibaca i, apa dibaca a, apa dibaca u? Dari mana Ustaz tahu kok itu kemudian dibaca uqtulu? Karena dia fi'il fi'il amr. Uqtul, bunuhlah. Artinya bunuhlah oleh kalian semua. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhl lakum wajh bikum. Jadi itu saudara-saudara Yusuf itu punya misi untuk membunuh Yusuf karena mereka iri, dengki dengan Yusuf karena lebih disayang oleh ayahnya daripada saudara yang lain. Dari mana ini Ustaz bisa tahu? Karena satu fi'il amr. Lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya apa? Dhammah. Kenapa? Karena dia adalah fi'il yang mengandung 3 hurufnya.
fiil sulasi namanya. Qatala awal katanya atau isim atau fiil madhinya qatala. 3 huruf cuman. Qaf, ta, lam. Ini nanti akan dibahas lagi, ada pembahasannya. Ada fiil yang sulasi, ada fiil yang rubai, ada fiil yang khumasi, ada fiil yang sudasi. Fiil yang mengandung 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf di dalamnya. Ini akan merubah. Bisa dibaca a, i, u. Itu. Kita lanjut, Pak. Jam 10. Dengar lagi dikit. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kita anggap selesai. Ini kita lihat itu aja Al-Qari'ah yang mudah. Pokoknya kalau ada kepala shad, kalau antum pakai mushaf Indonesia mudah. Enggak kati masalah. Kenapa? Karena sudah dikasih harokat di situ. Kalau di mushaf Madinah antum akan kesulitan. Kenapa? Tidak ada harokat di situ. Gitu. Ya, tapi ini harus dibiasakan pakai Quran ini. Sebenarnya mudah Quran ini daripada Quran mushaf Indonesia. Kalau sudah paham ini Quran, enak pakai Quran ini. Mushaf Madinah lebih terang, lebih jelas dia. Untuk ngapal juga enak. Kita lanjut. Hamzah wasal di awal kalimat dapat dibaca dengan harokat fathah, dhammah atau kasrah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, ini berat ini, ya. Sudah, anak sudah aja dulu. Nanti kita sambung minggu yang akan datang. Lelah nanti otaknya, ya, jangan lelah-lelah. Dikit aja, yang penting antum paham. Ini sudah masuk ke tadi di ma'rifat. Isim yang dima'rifatkan oleh alif lam. Ini nanti berat antum. Berat nerimanya ini nanti. Dikit-dikit aja, ya. Ini sudah mengandung i'rab dan i'lan. Nahwu sharaf masuk ke sini nanti, ya. Apa-apa dikit baik. Yang penting ini dulu masih ada jam 10 sobnya, ya. Kita baca tidur mikir ke isim ma'rifat ini aja. Apa dia isim ma'rifat ini? Apa dia yang tadi sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Tak baca tidur lah mikir ke ini, ya. Dikit lah yang penting paham. Kalau paham itu enak di hati, enak di pikiran. Mudah ingat, Iya Makcik. Kalau orang tua ni belajar mudah ingat. Iya. Ingat yang lain. Ingat yang lain. Bukan ingat. Langsung ingat yang lain, Pak. Ongkos budak sekolah itu. Iya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Dinda, ada pertanyaan mengenai hamzah qata' dengan hamzah wasal tadi? Jadi harus tahu dulu perbedaan hamzah qata', hamzah wasal, dan definisinya harus dipahami dulu. Ya, intinya mudahnya kalau hamzah qata' ada hamzah kecil di atasnya atau di bawahnya dalam Quran Mushaf Madinah. Kalau hamzah wasal ada kepala shadnya di atasnya alif yang tegak itu. Itu baik. Mudah untuk mengidentifikasi awal. Iya, Dinda, silakan. Yang tentang Mushaf Madinah itu, menasak dia adalah Malik, yang ada dia adalah Malik 2 rakaat atau agak panjang dikit. Apa dia tu, Ustaz? Dodokan apa dia, dodokan aja kita ni lam alif. Ucapnya ada hamzahnya tu apa? Itu mana? Yang mana, Dinda? Contoh coba antum contohkan, coba pakai mic coba. Di ayat apa? Di ayat apa? Saya tuliskan. Misalnya kalau yang ada di lam alif, apa dia Khad Usmani itu, jadi kan dia kan ada lam alif. Jadi dibaca misalnya al-akhirah. Nah, misalnya hamzah ini kan ada dalam alif, hamzahnya itu jadi baca 2 rakaat, baca ada turun dikit itu, Ustaz. Dia dengan dia sarokat dia naik dikit, Ustaz. Baik, Anda paham. Jadi seperti contoh begini baik. Anda paham dengan pertanyaan Anda. Itu kan pertanyaannya? Iya. Sikap baik. Sikap, Ustaz. Iya, sikap. Baik, kita lihat sekarang. Ada doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita lihat kalimat wa fil akhirati hasanah.
Waktunya habis. Wa fil Nah, ini hamzah wasal. Ada kepala sad ini di atasnya. Kemudian ini apa ini? Hamzah koto. Ini hamzah koto. Ini tidak ada kemudian dikasih tanda panjang seperti itu dalam mushaf Madinah. Tidak kate ini. Kecuali di mushaf kita. Lihat saja kalau di mushaf kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah bedanya. Ini ana bedakan. Anda tulis di sini ya. Al-akhirah di mushaf kita. Al-akhirah. Ini mushaf kita. Dikasih tanda panjang. Dan ditulis di sini. Kalau mushaf Madinah tidak, ditulisnya di mana? Di tengah. Nih, hamzahnya. Akhirati. Harokatnya biasa. Tidak dia tegakkan harokat. Tapi kemudian membacanya begitu. Kalau saya jabarkan begini, alif, lam, hamzah, alif, kha. Wa fil akhirati. Kenapa dia panjang? Karena hamzah ini terdapat sebelum alif yang memanjangkan ini. Maka kaidahnya kembali kepada kaidah matabi'i. Apa kaidah matabi'i? Apabila ada alif yang didahului oleh harokat fathah, wawu yang didahului harokat dhamma, ya yang didahului harokat kas, itu tadi. Ya tak? Jadi panjang dia. Nih. Nah tulis fi-nya. Ya, antum lebih paham. Fil akhirati. Fil akhirati. Ya tak? Ini ada alif lam, ini ada hamzah qata, kemudian ada alif lagi untuk memanjangkan tadi ini jadi maqtabi'i. Akhirati. Itu Dinda ya, itu yang tanyakan ya. Ada yang masih yang ini tadi lah Ustaz. Iya. Kalau dia misalnya kalau yang ada sarokatnya tuh apa tetap dia tuh hamzah kotoknya tuh misalnya naik dikit Ustaz. Dari lam alif itu tulisannya itu. Hamzah kotoknya ada di tengah-tengah agak naik dikit misalnya al-aqrabin. Oh, al-aqrabin. Iya. Apanya itu? Misalnya di situ kan ini apa dia hamzah kotok itu tetap naik. Bukan kedudukannya tengah situ Ustaz. Di itu tetap dibaca saharokat tuh lah Ustaz. Yo, kalau itu di saharokat dia tidak boleh dipanjangkan. Kan ada kalanya itu dia panjang, ada kalanya hamzah kotok itu dia pendek. Kita harus lihat apakah di depannya ada alif atau tidak. Itu. Kalau tidak ada alif, kalau tidak ada yang bisa memanjangkan dia, maka tidak boleh dipanjangkan. Tadi, ya Dino. Jadi makanya anak lihat ini, anak perhatikan, anak kasih contoh seperti ini tadi. Ini yang boleh panjang. Kalau dia tidak ada alif di depannya, tak boleh panjang nih. Tidak ada yang memanjangkan. Dhammah berarti di depannya harus ada wawu. Hamzah kotok misalnya. Hamzah kotok yang kemudian dia dhammah. Depannya harus ada wawu di depan. Maka dia baru panjang. Walaupun wawu ini tidak ada harokatnya kasrah sukun. Tidak perlu. Atau dia kasrah. Harus ada ya depannya di depan. Ya, seperti itu. Nah, itulah intinya supaya kita lebih paham. Antum pasti lebih paham. Antum sudah paham pastinya, ya. Antum pasti sudah paham maksud yang Anda sampaikan ini. Karena antum lihat sudah lebih mengerti ilmu tajwid.
Baik, ada pertanyaan lain? Mana makcik? Ini. Ini alif lam. Tidak dibaca panjang. Ini alif lam qamariyah namanya. Wa fil akhirati hasanah. Tadi anak rubah-rubahnya itu. Ini tidak panjang. Yang dibaca panjang ini masih. Ini. Mana? Ini tadi anak pisah tadi. Anak pisah dari ini. Kalimat ini anak jabarkan di situ tadi. Iya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ketik? Baik, kalau tidak ketik kita tutup. Para bapak, para sahabat sekalian, kando-kando dan dindo-dindoku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini mengenai bab ke-14 Hamzah Qotok dan Hamzah Wasat. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa diambil manfaatnya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita tutup halaqah tahsin dan tajwid kita malam hari ini dengan berdoa kepada Allah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi halaqah kita ini dan juga kita senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang berkah yang kita gunakan untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.